Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Kisha Saftira dengan NIM 220205502031 dari kelas PTA 02 Pendidikan Teknik Elektronika. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu debugging and testing. Debugging adalah proses mencari, menganalisis, dan memperbaiki bug atau kesalahan pada kode program. Sedangkan testing atau pengujian adalah proses mengevaluasi suatu aplikasi untuk memastikan kualitas dan fungsionalnya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya saya akan jelaskan yaitu alat untuk debugging. Yang pertama yaitu debugger pada ID. Adalah alat yang membantu programmer untuk menentukan dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode program. Yang kedua yaitu logging, bahkan teknik pencatatan status dan variabel suatu program ketika sedang berjalan untuk menganalisis lebih lanjut. Yang ketiga, breakpoints, yaitu alat untuk menghentikan eksekusi kode pada titik tertentu untuk memeriksa status program. Keempat atau yang terakhir yaitu profiling tools, yaitu alat untuk menganalisis kinerja dan penggunaan memori suatu program. Nah, yang selanjutnya di sini kita bisa lihat jenis pengujian terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengujian unit. Pengujian unit adalah proses pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa unit fungsional terkecil dari kode berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu pengujian integrasi atau integration testing. Adalah tahap dalam proses penguji perangkat lunak di mana berbagai modul atau komponen yang telah diuji secara individual atau unit testing digabungkan dan diuji bersama-sama untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem atau sistem testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada sistem perangkat lunak secara keseluruhan untuk memverifikasi bahwa semua komponen atau modul yang telah diintegrasikan berfungsi bersama-sama sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Pada tahap ini, seluruh sistem diuji dalam lingkungan yang telah mereplikasi kondisi operasional sebenarnya untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak siap digunakan oleh pengguna akhir. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu pengujian sistem atau sistem testing. Adalah tahap pengujian perangkat lunak yang dilakukan dalam sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua komponen atau modul yang telah terintegrasi bekerja bersama-sama sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Pengujian ini bertujuan untuk menvalidasi bahwa perangkat lunak memenuhi kriteria kerja dan kendala dan fungsionalitas sebelum diluncurkan ke pengguna akhir. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian penerimaan. Adalah tahap dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau sistem yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk atau sistem memenuhi persyaratan dan kebutuhan pengguna atau klien. Nah, yang selanjutnya yaitu metode testing, terbagi menjadi 2 yaitu yang pertama black box testing. Pengujian yang berfokus pada fungsionalitas tanpa melihat kode internal. Tester tidak perlu memahami bagaimana kode ditulis. Yang kedua yaitu white box testing. Pengujian dengan pengetahuan tentang kode internal. Tester memiliki akses dan memeriksa logika internal dari aplikasi. Dalam hal ini, memeriksa jaminan bahwa logika internal diimplementasi kode bebas dari kesalahan. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu tahapan dalam debugging. Nah, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Adalah proses dalam menyelesaikan suatu isu atau tantangan di mana suatu masalah diidentifikasi, dipahami dan didefinisikan secara jelas. Ini melibatkan penentuan apa yang
menjadi penyebab utama dari situasi yang tidak diinginkan atau menyimpan dari harapan. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu isolasi masalah. Isolasi masalah adalah proses mengidentifikasi, memisahkan, dan memahami akar penyebab suatu masalah dalam sistem atau proses tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan dengan tepat di mana letak masalah atau gangguan terjadi, sehingga langkah-langkah perbaikan yang efektif dapat diambil. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu perbaikan bug atau bug fixing adalah proses identifikasi, analisis, dan koreksi terhadap kesalahan atau bug yang ditentukan dalam perangkat lunak atau sistem. Bug adalah cacat atau kesalahan dalam kode program yang menyebabkan aplikasi atau sistem tidak berfungsi sebagai mestinya. Misalnya, menghasilkan output yang salah, mengalami crash, atau menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu verifikasi perbaikan. Atau fix verification adalah proses untuk memastikan bahwa suatu bug atau masalah yang telah diperbaiki dalam perangkat lunak benar-benar telah terselesaikan dan tidak menimbulkan masalah baru. Verifikasi ini dilakukan setelah perbaikan bug diimplementasikan untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut telah sesuai dengan harapan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang terakhir yang saya jelaskan yaitu mengukur keberhasilan debugging dan testing. Yang pertama yaitu cakupan kode atau kode coverage adalah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kode sumber dari suatu perangkat lunak diuji selama proses pengujian. Cakupan kode menunjukkan presentasi baris kode, cabang logika, atau blok program yang dieksekusi selama pengujian dengan tujuan memastikan bahwa sebagian besar dari seluruh kode sudah diperiksa untuk menemukan kesalahan, bug, potensial. Yang kedua yaitu tingkat perbaikan bug atau bug fix rate adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kecepatan atau frekuensi tim pengembang dalam memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan dalam perangkat lunak. Metrik ini menggambarkan jumlah bug yang berhasil diperbaiki dalam periode waktu tertentu seperti harian, mingguan, atau bulanan. Yang ketiga yaitu waktu berarti untuk mendeteksi atau MTTD adalah metrik yang digunakan dalam manajemen insiden dan keadaan siber untuk mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi suatu masalah, kesalahan, atau insiden dalam sistem atau aplikasi. MTTD sangat penting untuk menilai seberapa cepat tim dapat mengenali dan merespon isu-isu yang mungkin berdampak pada operasi perangkat lunak atau infrastruktur IT. Yang keempat atau yang terakhir yaitu waktu rata-rata untuk menyelesaikan atau MTTR adalah metrik yang digunakan untuk mengukur rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem, perangkat, atau aplikasi setelah terjadi insiden atau kerusakan. MTTR merupakan indikator kinerja yang penting manajemen pemeliharaan dan layanan IT, serta membantu organisasi dalam menilai efisiensi dan aktivitas pemulihan mereka. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, selamat siang.